ini kan kami lihat ada Anda melaporkan salah satu oknum gitu ya berkaitan dengan kegiatan antri BBM yang kemudian di si rekaman itu mengancam atau bagaimana. Itu awal kronologisnya bagaimana Pak Latif? Ya, kronologisnya pada hari Senin sore itu ada dua orang awak media ya, satu dari Radar Borneo, satunya dari Radar Borneo juga, tapi diperbantukan juga, membantu saya di Border TV juga ya. Nah, liputan ini berlangsung di salah satu SPBU di Kabupaten Bengkayang yang di Jalan Basuki Rahmat. Pada saat mereka melakukan liputan, kalau tidak salah saya, mereka melihat ada kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis premium yang bersubsidi, itu dimasukkan dalam jerigen-jerigen. Ketika mereka sedang berlangsung meliput, ada sempat beberapa oknum pengantri itu sempat mau kejar mereka. Jadi ada pada waktu itu ada diintimidasi ya? Ada diintimidasi dari pihak pengepul kepada kedua wartawan yang sedang meliput ini. Lalu hasil liputan ini beliau berdua itu membawa kepada saya olah menjadi sebuah berita yang berjudul SPBU, saya lupa judulnya. Nah, nanti kami bisa ngutip dari situ. SPBU nakal bensin premium bersubsidi diisi pada jerigen tengkulak. Nah, itu awalnya. Berita ini diliput pada hari Senin sore. Saya meminta wartawan ini melakukan mediasi dulu kepada pihak, melakukan konfirmasi dulu kepada pihak manajemen SPBU. Tetapi tidak digubris. Maksud saya agar ada mendapat keterangan dari dia lebih lanjut gitu kan. Pada waktu itu ada minta klarifikasi. Ada, tetapi tidak digubris. Lalu kemudian pada hari Rabu kemarin sekitar jam 9 berita ini saya tayangkan. Di channel YouTube Border TV Bengkayang. Nah, setelah saya tayangkan pada sekitar pukul 3 sore, saya ditelepon melalui Messenger Facebook yang ditelepon oleh saudara Gultom. Ya, karena sinyalnya kurang bagus, saya telepon balik menggunakan handphone saya, pakai telepon biasa, dan diangkat. Nah, disitulah terjadi sebuah ujaran kebencian, pelecehan, serta perbuatan tidak menyenangkan terhadap seluruh wartawan, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Baik, dan pengancaman juga terhadap diri saya. Baik, berhenti di Sita melakukan peliputan kapasitasnya sebagai wartawan Border TV ya Pak Latif? Bukan saya yang meliput. Bukan ya? Bukan. Siapa yang meliput? Yang meliput hari itu wartawan Radar Borneo News. Ada dua wartawan, tapi yang satunya perbantukan saya di Border TV. Perbantukan? Iya. Berarti peliputannya hasil karya wartawan lain yang kemudian kita posting ke YouTube kita? Bukan 100% karya wartawan lain juga sih, tapi salah satu wartawan yang di Radar Borneo juga membantu pekerjaan saya di Border TV. Oke. Iya. Anda juga tergabung nggak di KWRI Kabupaten Bengkayang? Iya, saya tergabung di KWRI. Saya, ya? saya sudah mendapatkan kartu KWRI juga. Baik. Ya, dari Bapak Iel Jainal yang sebagai Ketua KWRI di Kalimantan Barat. Baik, kawan-kawan silakan tanya Pak Latif. Ya, kalau kita melihat dari statement Bapak dari wartawan Border TV, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat berkumpul menguraikan pendapat secara lisan dan tulisan ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian kita melihat bahwa posisi Bapak Latif ini dari Border TV, karena itu pekerjaan dia, ya sah secara aturan undang-undang memiliki kekuatan hukum tetap. Kenapa? Justru kita saat ini menaruh satu perasaan yang sakit
menyebutkan wartawan, menghina wartawan, menghujat wartawan. Kalau saya melihat di situ berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, Pasal 18 Ayat 1 berbunyi, barang siapa melawan hukum menghalang-halangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistiknya, penjara 2 tahun, denda 500 juta rupiah. Nah, inilah satu kesalahan fatal yang harus diperbuat oleh saudara Gultom ini. Jadi justru dengan demikian, yang notabene bahwa dia wartawan. Kalau dia wartawan, kenapa dia ngomong seperti itu? Nah, sekarang saya mau nanya dia, legalitas dia. Dia punya kartu wartawan, kartu punya perusahaan, ya kan? Tapi apakah dia sudah punya kartu organisasi wartawan? Kalau belum memiliki kartu organisasi wartawan, berarti dia bukan wartawan. Baik, Pak Yel, ini kan kasusnya ada sebab akibat. Betul. Sebabnya ada pengantri yang disajikan oleh, katakanlah, kita tidak perlu menyebut nama, pihak SPBU menjual bahan bakar, kemudian pembeli, dan di situ berjual. Nah, ini dibenarkan nggak Pak Yel kalau ada SPBU menjual seperti ini? Sekarang kan gini, kita mengacu kepada aturan undang-undang yang memiliki hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Migas itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Artinya di sini siapa yang melawan hukum di sini berarti itu musuh negara. Itu jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas itu, mekanismenya sudah tersusun di situ. Pasal demi pasal sudah tersusun di situ. Bahkan ada ancaman 60 miliar denda, ya kan? Iya, 60 miliar denda. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita mengupas tuntas kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu, wajar saja karena tugas kita wartawan. Wartawan ini tinggal membuka, melihat, mendengar, merasakan sesuai dengan aturan undang-undang pers. Itu jelas. Jadi kalau ini persoalan sudah melanggar aturan ada, dengan pelanggaran terjadi terkait BBM ini, seharusnya aparat bagaimana Pak? Ini kan sudah dilaporkan. Ini sudah dilaporkan di Polres Bengkayang hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 28 8 April. 28 April. 8 April. 8 April hari ini tahun 2021 jam berapa? Jam 12. Jam 12 kita baru selesai lapor ke Polres Bengkayang. Artinya di sini yang berkait dengan tindak pidana yang sudah terjadi itu adalah urusan pihak Polres sebagai penyidik. Artinya Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, hak dan wewenang beliau untuk melakukan penertiban dan penindakan, mau tegas mau apa tinggal tergantung dengan pihak Polres sebagai penyidik. itu kewenangan. Iya, kewenangan mereka. Mau ditahan, mau di stop itu urusan dari pihak Polres sebagai penyidik. Terima kasih. Yuk. Ada kawan-kawan yang lain? Ada ya. Terima kasih ya. Ya.